Allah ingin, saudara, kita mencintai Allah itu dengan segenap hati. Artinya dengan segenap atau seluruh pikiran dan perasaan dan juga kehendak kita yang sungguh-sungguh kita arahkan. Kalau kita mencintai, kita akan mengarahkan kepada yang kita cintai ke seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kita arahkan kepada Tuhan. Itu berarti seluruh keberadaan kita tertuju kepada Allah seutuhnya. Maka saudara, ada cerita ini, satu ketika seorang pemuda saudara mendatangi pemimpin kongregasi bruder atau biarawan, tempat di mana orang ingin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan dia ingin untuk dapat diterima sebagai murid, sebagai biarawan, sebagai bruder. Kalau pemimpin biara ini saudara kemudian bertanya, apakah kamu pernah jatuh cinta? Dan pemuda ini berkata, belum. Dan rohaniawan itu berkata, kalau kamu belum pernah merasakan apa itu jatuh cinta, kamu belum merasakan bagaimana mencintai. Maka kamu belum siap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pulanglah dan jatuh cintalah dulu. Karena batinmu belum terlatih mencintai. Sementara untuk dekat dengan Allah, jalan untuk menuju Allah, itu adalah jalan kasih, jalan cinta. Dan pemuda ini disuruh untuk kembali. Sesudah engkau merasakan dan mengalami bagaimana mencintai. Karena jalan yang menuju kedekatan dan relasi dengan Allah tidak ada yang lain, yaitu cinta. Maka Kidung Agung, saudara, yang kita baca bersama, kalau sudah mau baca seluruh dari Kidung Agung, adalah gamblang mengekspresikan cinta. Jadi dalam diri kita manusia itu, saudara, selalu ada potensi cinta untuk menyala. Dan Salomo, saudara, kita dapat lihat melukiskan cinta itu bergairah seperti maut. Maut yang tidak dapat dihalang-halangi. Itu sebabnya kalau kita mau melihat mengapa orang yang merasakan cinta, itu disebut jatuh. Kenapa tidak bangun cinta? Tapi kenapa kita menyebutnya apa? Jatuh cinta, saudara. Dan itu berarti kita, saudara, tidak bisa memalsukan cinta. Cinta itu selalu hubungannya dengan passion. Kalau kita tidak mencintai, tidak bisa kita memalsukan bahwa kita mencintai. Atau memaksakan diri kita untuk mencintai. Maka Kidung Agung saya menggambarkan bahwa cinta itu, saya lihat di sini, seperti nyala api Tuhan. Nyala api dari Tuhan. Ini rahmat dan anugerah. Dan kita tahu bahwa kalau api itu kecil, bisa kita padamkan dengan siraman air. Tetapi nyala api Tuhan yang digambarkan di sini tidak bisa. Saudara mau siram dengan air sebanyak apapun. Maka saudara ingat kisah Elia, kan? Yang menyiram korban persembahannya dengan banyak air. Kita lihat di 1 Raja-Raja 18. Tapi nyala api Tuhan datang meskipun disiram dengan air dan membakar habis persembahan. Tetapi juga parit-parit penuh dengan air di sekitarnya juga terbakar oleh api. Karena cinta itu dalam gambaran saya dapat lihat di kisah di Kidung Agung membuat semangat itu bergelora. Jadi cinta adalah api ilahi internal ya, dalam diri kita. Yang sungguh akan menghasilkan suatu kekuatan yang besar ya, dalam diri kita. Maka dalam konteks hubungan, relasi, ya, kekuatan cinta itu membuat seorang melakukan apa saja untuk yang dicintai.
Namun saudara, saya mengajak kita untuk melihat bahwa potensi nyala api Tuhan yang dianugerahkan Tuhan itu dalam hati. Saat kejatuhan manusia ke dalam dosa, seiring dengan kejatuhan manusia itu, juga rusaklah hati manusia. Sehingga cinta yang sejati untuk bertumbuh di hati manusia itu, yang dengan tulus juga terganggu dan rusak. Maka saya dapat lihat setelah manusia jatuh dalam dosa, bukan Kejadian pasal 6 ayat 5, Tuhan melihat bahwa segala kecenderungan hati manusia, seluruh kecenderungannya bukan lagi cinta, tetapi selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Mungkinkah hati kita yang berdosa, rusak oleh dosa ini, bisa mencintai Tuhan? Karena Yesus sendiri berkata bahwa dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, dusta, dan hujat. Untuk kita mengganti hati lama kita ini, dan firman Tuhan katakan, aku akan memberikan hati yang baru. Hati lama yang dikuasai oleh dosa itu, dengan hati yang baru. Hati yang akan secara alami dipenuhi dengan rahmat dan anugerah Tuhan untuk mengasihi Allah. Maka baru, kalau itu terjadi, baru kita bisa mengasihi Allah. Allah akan menyingkirkan hati kita yang keras dan egois, dan memberi hati yang baru yang membuat kita bisa mengasihi. Maka saudara, mari kita masuki hal ini. Itulah rahasia untuk orang bisa mengasihi Tuhan. Itulah yang pertama-tama harus kita terima dalam kehidupan kita. Anugerah untuk kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Sekali lagi, apakah saudara mengasihi Tuhan? Orang saudara yang menjalankan apa yang benar, yang baik untuk Tuhan. Saudara datang hari ini kebaktian, saudara membawa persembahan, saudara memuji, saudara menyembah, memuliakan Tuhan, membawa misbah, apapun saudara katakan untuk Tuhan. Termasuk ibadah saudara hari ini. Adakah saudara menyadari itu ada 4 level hierarki? Dan saudara termasuk di mana dalam melakukan hal-hal untuk Tuhan. Saudara mau melayani sebagai pianis, saudara mau menjadi sebagai worship leader, saudara mau berbakti, saudara ada dalam hierarki yang mana? Hierarki yang pertama, saudara, itu terpaksa. Sebenarnya sejujurnya dalam hati saudara tidak mau. Saudara datang ke rumah juga mungkin dengan hati untuk datang, dan juga hitung berapa rupiah yang saya harus keluarkan perjalanan kemari. Saudara datang dengan perhitungan-perhitungan. Dan saudara datang untuk Tuhan, saudara melayani Tuhan, tetapi terpaksa. Sebenarnya tidak mau, tetapi ya harus begitu. Mungkin karena saudara takut akan Tuhan. Kalau tidak demikian, saya mungkin akan dihukum oleh Tuhan. Saya tidak masuk ke surga, saya tidak diberkati, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saudara melakukannya dengan terpaksa oleh karena takut ini, takut Tuhan, takut dihukum, takut dikutuk, dan seterusnya. Atau saudara masuk ke level yang kedua. Saudara ikut melayani Tuhan, ikut kebaktian, karena itu memang kewajiban. Namanya orang Kristen, kuduskan hari Sabat. Jadi itu kewajiban saya sebagai penatua majelis ya harus melayani. Kewajiban saya. Saya memang wajib ke gereja. Wajib berdoa. Wajib membawa persembahan. Wajib menghormati orang lain. Dan level yang ketiga, kita melakukan ibadah apapun untuk Tuhan karena ada kebutuhan. Ada pamrih di baliknya. Jangan pikir saya datang ke gereja ini orang tidak ada pamrih.
Ada yang saya datang ke gereja supaya sembuh, saya datang ke gereja supaya sukses, saya datang ke gereja supaya kaya, saya datang dan seterusnya. Saudara berdoa supaya hati saya ini tenang. Saudara beribadah untuk mencari berkat. Saudara memberi persepuluhan supaya dibalas 100 kali lipat oleh Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara melakukan ibadah dengan pamrih. Dan level yang keempat, inilah level tertinggi kalau kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara datang oleh karena mencintai Tuhan. Itu puncak dari ibadah yang benar. Cinta ketika seorang tidak lagi hitung-hitungan. Saudara datang ke gereja. Kalau cinta itu berkobar seperti api, saya tidak lagi memikirkan pamrih. Mana ada pamrih? Tidak untuk pemenuhan kewajiban kita, tetapi untuk mengikis justru ego kita. Orang yang cinta itu, egonya hancur. Tak ada lagi wajib persepuluhan, wajib ibadah, wajib praise and worship, wajib bersekutu, wajib bersaksi, wajib melayani. Orang yang sudah mencintai Tuhan, saudara, yang namanya persembahan, yang namanya persepuluhan, yang namanya baca firman, yang namanya praise and worship, yang namanya ibadah, itu kerinduan. Dan hati orang yang dilanda cinta, saudara, itu akan merasakan sakit karena itu. Nah, kalau saudara tidak datang ke gereja, saudara itu sakit. Sebagaimana cinta itu terang-terangan Tuhan Yesus berkata, kamu minta, pasti aku beri. Kenapa Tuhan bisa berkata? Mintalah, maka kamu akan kuberi. Itu bahasa cinta. Kalau kita sudah sampai kepada cinta seperti yang dimiliki Tuhan, kita akan berkata begitu, apa yang kamu minta, aku beri. Maka mengapa Allah ingin kita mencintainya bukan sebagai hal karena kita takut kepada dia, atau oleh karena kita kewajiban, atau kita butuh sesuatu dari Tuhan. Allah ingin kita datang kepadanya. Allah ingin kita melayaninya. Apapun yang kita lakukan oleh Tuhan, itu karena kita mencintainya. Orang yang mencintai itu selalu ingin dan rindu memberikan segalanya, bukan lagi kewajiban, bukan lagi ada pamrih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan dunia ini dunia yang rusak dan berdosa. Yang kalau sudah pilah dan lihat tak ada satupun dasar dan alasan bahwa Tuhan seharusnya mencintai kita. Tak layak dan pantas untuk dicintai. Sebagaimana cinta yang ditujukan kepada Bapa, kepada anak-anak yang hilang dalam perumpamaan. Tak ada yang layak untuk menyambut kembali anak yang memberontak dan melawan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Jadi saudara, saya mengajak kita untuk sedikit lebih panjang untuk memahami, karena ini hukum yang utama, ini pertama dan utama untuk semua hal kekristenan kita. Cinta sejati itu, nah perhatikan, cinta sejati itu tidak memiliki alasan. Dan saya mengajak saudara untuk menyadari, inilah mengapa kebanyakan dari kita memiliki masalah dalam hubungan yang disebut dengan cinta. Karena kita masih memiliki alasan untuk mencintai, termasuk mungkin pasangan kita saat ini. Saya beritahu kepada saudara, saudara baca Alkitab saudara, tidak pernah saudara memberitahu dari kitab Kejadian sampai saudara kitab Wahyu, saya baca berulang-ulang kali untuk bertanya, mengapa Tuhan mencintai kita? Cari. Kenapa Tuhan mencintai kita? Itu tidak ada, cari di dalam Alkitab. Karena kalau Allah memberi kita alasan mencintai kita, itu bukan lagi cinta.
Itu namanya kondisi. Itu namanya situasi. Saat kondisi dan situasi tidak seperti yang kita harapkan, runtuhlah cinta itu. Yang tinggal dalam hati kita adalah sumpek, sebel, jengkel, apalagi. Mungkin sudah rasakan juga kepada pasangan. Marah, kecewa, putus asa. Cinta sejati tidak memiliki alasan. Jadi kalau seorang memberitahu kepada saudara, mengapa dia mencintai saudara. Atau saudara tanya kepada istri saya, kenapa mencintai saya? Ya karena dia jadi pendeta, atau dan sebagainya. Saudara akan mendapat masalah dengan cinta seperti itu. Ini alasannya karena ketika saudara memiliki alasan, saudara memiliki suatu kondisi yang saudara tetapkan. Dan ketika saudara memiliki suatu kondisi, kita memiliki prasyarat dan harapan dari cinta. Dan harapan dapat menghasilkan kekecewaan. Dan kekecewaan itu akan menghasilkan perpecahan. Dan perpecahan itu kemudian sampai kepada kata yang paling kita benci, perceraian. Itu sudah buktikan dengan semua orang yang bercerai. Mengapa? Karena dia memberi alasan untuk mencintai. Dan itu akan bawa kehancuran dalam relasi dan hubungan. Jadi saudara, cinta yang ditunjukkan Allah untuk juga kita miliki dalam kehidupan kita itu adalah cinta, mungkin saya sebut sebagai BMW. Bukan mobil, saudara, bukan berarti Allah hanya mengasihi orang yang punya mobil BMW. Saudara. Tetapi seluruh kesaksian Alkitab pada saat saudara belajar mengenai cinta, cinta itu BMW. Apa itu? Bagaimanapun B, meskipun M, dan walaupun. Apa? B, M. Bagaimanapun, meskipun, walaupun. Pelajari saudara, itulah cinta Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Kepada umatnya. Bagaimanapun keadaan bangsa Israel, Allah tetap mengasihi. Meskipun mereka tidak selalu patuh, namun Allah selalu menyayangi umat pilihan. Walaupun, saudara, mereka tidak selalu patuh. Walaupun mereka selalu melakukan kesalahan, tetapi Allah mencintai bangsa Israel. Nah begitulah. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Itu cinta. Izinkan saya ambil contoh, saudara, untuk kita sedikit lebih panjang. Contoh yang paling simpel buat saudara, cinta itu sebagaimana yang diperlihatkan oleh orang tua yang normal, yang bukan anomali. Cinta yang ditujukan orang tua kepada kita. Apapun kita, lahir mungkin tidak normal, secacat apapun anak kita itu, orang tua siap menerima. Senakal apapun, sejahat apapun, aku terima kamu anakku. Apapun kondisimu. Respek orang mencintai sejati. Seperti itu. Tidak disuruh, tidak dipaksa, melayani Tuhan. Worship leader saya tidak perlu dipaksa-paksa. Orang tua mencintai anaknya dengan tulus. Dan bentuk cinta itu, apapun anaknya. Bahkan kadang-kadang jahat, seperti bapak kembali menyambut anak yang hilang. Bahkan anaknya kriminal, yang akan selalu menjemput, menjenguk,
melihatnya di sel tahanan orang tuanya. Dia bisa menerima apapun kondisinya. Itulah cinta. Itu sebabnya saudara boleh memiliki hubungan seks. Tapi itu belum tentu cinta. Berpacaran belumlah cinta. Hidup serumah, seatap belumlah cinta. Sudah berbicara 24 jam dengannya 7 hari, seminggu, sudah dapat begadang semalam untuk dirinya dan seterusnya. Tapi saat cinta itu sejati muncul, cinta itu adalah seseorang meskipun melihat sisi buruk kita, mungkin tak pantas lagi untuk dicintai menurut orang lain dan dunia. Tetapi kita tetap memilih untuk mencintai. Seorang yang melakukan sesuatu untuk kita, justru pada saat kita tak berdaya. Sudah akan lihat di situ cinta. Seorang yang memeluk kita dan menenangkan kita dengan air matanya yang juga menetes di wajah kita. Seorang yang mengungkapkan semua hal baik tentang kita, meskipun yang ada dalam diri kita, yang kita lihat dalam diri kita, hanyalah hal buruk semuanya. Seorang yang mampu terus memastikan, kamu baik-baik saja. Seorang yang memikirkan setiap malam, setiap hari. Seorang yang terus-menerus mengabdi, memberi diri. Itulah cinta sejati. Maka saudara, mari kita, selama kita masih berada di level ketiga, sama kita mencintai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, supaya kita diselamatkan, kita memiliki syarat, kita melakukan transaksi dengan Allah, supaya kita diberkati, supaya kita tidak sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita belum sampai kepada level cinta. Saya mengajak saudara untuk merasakan saat ego saudara hancur di hadapan Tuhan. Dan saudara tidak lagi memanjakan ego saudara dengan Tuhan. Dan saudara perhitungan dengan Tuhan dengan apa yang saudara akan lakukan untuknya. Maka cinta itu menjaga kita. Selalu menjaga kita. Untuk tidak menyakiti orang yang kita cintai. Bahkan termasuk diri kita sendiri. Kalau diri kita ini ternyata, saudara, menyakiti orang. Kehadiran kita hanya menyakitinya. Kita pasti akan keluar. Dan kita rela untuk menjauh dari cinta tidak selalu untuk memiliki. Cinta itu selalu memberikan yang terbaik buat yang dikasihinya. Maka saya berdoa, saudara, mari kita mohon untuk memiliki hati yang baru. Hati yang selalu dipenuhi dengan rahmat anugerah cinta untuk mengasihi Allah. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka sebagaimana dikatakan 1 Korintus 16:14, lakukan segalanya untuk Tuhan dengan cinta. Amin.